Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggala Mojopahit Gajah Kencono bagian 6. Perang tanding Ronggolawe versus Patih Nambi. Pasukan Tuban sudah siap menunggu perintah Adipati. Ronggolawe segera mencium putranya dengan penuh kasih sayang. Nah putraku, ayah segera akan berangkat. Ia serahkan Anjam Piani kepada inang pengasuh. Ronggolawe ayunkan langkah perlahan-lahan. Beberapa kali ia berpaling. Hatinya amat sayu melihat kedua istrinya mengikuti dengan pandang rawan. Tiba di alun-alun, ia ditahan ayah mertuanya, Ki Ageng Palondongan. Namun sia-sia belaka bujukan Ki Ageng Palondongan agar Adipati itu batalkan niatnya. Nambi terkesiap. Anak buah pasukannya yang dipimpinnya berdebar-debar tegang ketika melihat Ronggolawe menghadang di tengah jalan. Ketegangan Nambi dan pasukan Mojopahit itu bukan karena gentar berhadapan dengan pasukan Tuban yang lengkap persenjataan dan rapi pacak barisannya, tetapi orang-orang Mojopahit itu terpesona melihat kewibawaan Adipati Tuban saat itu. Ronggolawe duduk di atas punggung kuda Megalamat, mengenakan busana perang serba baru, rambut terurai lepas, wajahnya berseri gemilang, memantulkan rasa pasrah yang ikhlas. Pinggangnya menyanggul sebatang keris berhias rangkaian bunga melati, menyerbak bau harum. Yang mengherankan, kesan pasukan Mojopahit ialah bahwasanya Adipati Tuban itu memakai ikat pinggang kain cinde putih, suatu hal yang bukan sari-sarinya dikenakan oleh seorang senopati yang tampil di medan perang. Hai Nambi, engkau dapat menjadi patih Amangkubumi asal engkau dapat memenuhi syaratnya. Tiba-tiba Ronggolawe berseru menghardik. Katakan syarat itu. Sejenak menenangkan ketegangan hati, Nambi menyahut. Mudah sekali syaratnya. Engkau harus melangkahi mayat Ronggolawe dulu. Seru Ronggolawe mengecek geram. Namun bila engkau tak mampu memenuhi syarat itu, kepalamu lah yang akan kupenggal dan kuinjak-injak sebagai keset. Merah membara wajah patih dari Mojopahit itu. Jawabnya, cakapmu terlalu besar Lawe. Hayo kita buktikan, tulang siapa yang lebih keras, Ronggolawe atau Nambi. Aku gembira melihat kekesatriaanmu. Ronggolawe segera gerakan kuda Megalamat berputar-putar melingkari lawan. Nambi tak akan maju tinggal diam. Berbahaya apabila dibiarkan saja Ronggolawe mengitari dirinya. Setiap saat dirinya dapat ditombak Lawe. Ia pun mainkan kudanya Brahma Cikur untuk mengimbangi gerakan lawan. Demikian kedua kawan lama saat itu saling berhadapan sebagai musuh. Memang suatu peristiwa yang cukup menyedihkan bahwa dua orang kadehan dari Raden Wijaya yang selama bertahun-tahun bahu-membahu dalam perjuangan pada saat itu saling serang menyerang, tikam menikam. Betapapun juga Ronggolawe memang lebih tangkas dan berpengalaman dalam pertempuran. Setelah berhasil memikat lawan supaya menusuk, tiba-tiba Ronggolawe menarik kendali sekeras-kerasnya. Megalamat dapat menangkap maksud tuannya. Kuda itu menyurut mundur, lalu secepat kilat berputar ke belakang lawan dan maju merapat. Selamat jalan Nambi. Serentak Ronggolawe tusukan tombak ke lambung Nambi. Ia yakin Nambi tentu berhamburan ususnya, tetapi Nambi pun cukup waspada. Walaupun ia terkejut karena tak menduga Ronggolawe melakukan siasat penyusupan yang amat cepat, namun ia tak sampai kehilangan daya untuk menghindar. Cepat ia cepitkan kedua kakinya
ke perut Brahmacikur. Kuda itu tahu perintah. Dengan sekuat tenaga binatang itu loncat ke muka, tetapi ternyata masih kalah cepat dengan tombak Ronggolawe. Cerat! Ujung tombak menyusup ke pinggul Brahmacikur, tembus keluar dari pinggul sebelah kanan. Brahmacikur rubuh bagai pohon ditebang. Karena sedang loncat ke muka tetapi tiba-tiba rubuh, Nambi kehilangan keseimbangan diri. Ya seperti didorong lalu dilempar ke tanah. Untunglah Patih Mojopahit itu tak menderita luka parah kecuali sedikit pening dan senjatanya terlepas. Serentak ia melenting bangun. Tetapi pada saat itu pula Ronggolawe pun sudah menerjang dengan menyongsongkan ujung tombak. Dalam gugup karena tak bersenjata, Nambi teringat akan peristiwa Raden Wijaya dikala hendak ditangkap Kebo Mundarang, pati dari dahulu. Raden Wijaya menjejak pematang sawah. Tanah muncrat tepat mengenai muka Kebo Mundarang. Nambi akan mengulang cara itu. Serentak ia membungkuk, merangkum segenggam pasir, lalu ditaburkan ke arah Ronggolawe. Ronggolawe terkejut seraya mengusap matanya yang tertabur pasir. Jahanam, hendak lari kemana engkau? Sesaat matanya dapat memandang, ia terus hendak menyerang. Tetapi ternyata Nambi sudah menghilang. Nambi memang meloloskan diri lalu bersama pasukannya mundur melintasi sungai Tambak Beras, kembali masuk ke wilayah Mojopahit. Ronggolawe hendak mengejar tetapi dicegah oleh para pengikutnya. Daerah di seberang masuk wilayah Mojopahit berbahaya, apalagi kekuatan Mojopahit belum seluruhnya dikeluarkan. Ronggolawe menurut. Raja Kertarajasa menerima laporan hasil kemenangan pasukan yang dipimpin Nambi atas para pengikut Lawe yang hendak menggabungkan diri ke Tuban. Tetapi serempak pada saat itu pula lurah prajurit Hang Saterik menghadap dan mempersembahkan laporan bahwa pasukan Nambi yang bergerak menuju ke Tuban itu telah diobrak-abrik Ronggolawe. Kini anak buah pasukan Mojopahit tercerai-berai, lari mengungsi dan bersembunyi di desa-desa. Mereka takut dikejar pasukan Tuban. Baginda murka sekali, serentak menitahkan supaya mempersiapkan pasukan besar untuk mengempur Tuban. Lembu Suara dan Kebo Anabrang mencegah. Pasukan Mojopahit masih lelah, sukar menghadapi serangan pasukan Tuban. Tetapi Baginda Kertarajasa rupanya sudah tak dapat dicegah lagi. Ia memutuskan, apabila Lawe tak dapat dibasmi, Puro Mojopahit lebih baik ku bakar jadi karang abang. Lembu Suara dan Kebo Anabrang tak berani menentang kemurkaan Baginda. Baginda segera menitahkan beberapa perwira Kala Anggrek, Setan Kobar, Buta Angasak, dan Juru Prakoso untuk berangkat mencari pasukan Mojopahit yang dipimpin Nambi itu. Keempat Nayaka Gagah itu ditugaskan untuk menghimpun dan menyusun kembali kekuatan pasukan Mojopahit yang porak-poranda itu, serta diperintahkan supaya menyelidiki kekuatan Tuban. Demikian sekilas kisah perang tanding Ronggolawe melawan Patih Nambi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.